Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi membangun bangsa melalui perilaku taat, kompetensi dalam kebaikan, dan etos kerja. Tetap simak videonya ya, jangan sampai di skip, oke? Yang pertama, pentingnya taat pada aturan. Taat dalam Islam memiliki arti tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemerintah, dan sebagainya. Tidak berlaku curang dan setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabi, pemimpin, atau yang lainnya. Wajib hukumnya kita menaati aturan yang berlaku. Di sekolah terdapat aturan, di rumah terdapat aturan, di lingkungan masyarakat terdapat aturan. Di mana saja kita berada, pasti ada aturannya. Aturan dibuat tentu saja dengan maksud agar terjadi ketertiban dan ketentraman. Mustahil aturan dibuat tanpa ada tujuan. Oleh karena itu, wajib hukumnya kita menaati aturan yang berlaku. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Wajib menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dan menaati pemimpinnya. Umat Islam wajib menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dan diperintahkan pula untuk mengikuti atau menaati pemimpinnya. Tentu saja apabila pemimpinnya memerintahkan kepada hal-hal yang baik, maka kita lakukan. Apabila pemimpin tersebut mengajak kepada kemungkaran, wajib hukumnya kita untuk menolak. Perilaku mulia ketaatan yang perlu dilestarikan adalah 1. Selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, serta meninggalkan larangannya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. 2. Merasa menyesal dan takut apabila melakukan perilaku yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, menaati dan menjunjung tinggi aturan-aturan yang telah disepakati baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Yang keempat, menaati pemimpin selagi perintahnya sesuai dengan tuntunan dan syariat agama. Yang kelima, menolak dengan cara baik apabila pemimpin mengajak kepada kemaksiatan. Yang kedua, kompetisi dalam kebaikan. Hidup adalah kompetisi, bukan hanya untuk menjadi yang terbaik, tetapi juga kompetisi untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Tetapi banyak orang terjebak pada kompetisi semu yang hanya memperturutkan syahwat hawa nafsu duniawi dan jauh dari suasana robbani. Bahkan tak jarang dalam kompetisi selalu diiringi suudzon, buruk sangka, bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih merugi lagi jika rasa iri dan riya ikut bermain dalam kompetisi tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا
ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, Allah menjelaskan bahwa setiap kaum diberikan aturan atau syariat. Syariat setiap kaum berbeda-beda sesuai dengan waktu dan keadaan hidupnya. Meskipun mereka berbeda-beda, yang terpenting adalah semuanya beribadah dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Ayat ini juga memiliki kedudukan yang sama tinggi. Al-Quran sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya, juga sebagai penjaga kitab-kitab tersebut. Langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang baik adalah dengan memulai dari diri sendiri, dari yang terkecil, dari sekarang. Sebab inilah jalan terbaik dan praktis untuk memperbaiki sebuah bangsa. Kita harus memulai dari diri sendiri dan keluarga. Sebuah bangsa, apapun hebatnya secara teknologi, tidak akan pernah bisa tegak dengan kokoh jika pribadi dan keluarga yang ada di dalamnya sangat rapuh. Yang ketiga yaitu etos kerja. Seorang muslim haruslah menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Tidak semata hanya berorientasi pada kehidupan akhirat saja, melainkan juga harus memikirkan kepentingan hidupnya di dunia. Untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, wajib seorang muslim untuk bekerja. Seseorang yang bekerja layak untuk mendapat predikat yang terpuji, seperti potensial, aktif, dinamis, produktif, atau profesional karena prestasi kerjanya. Seperti yang sudah dijelaskan pada Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Pada Quran Surat At-Taubah ayat 105 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk semangat dalam melakukan amal saleh sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat dan menilai amal-amal tersebut. Pada akhirnya seluruh manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa amal perbuatannya masing-masing. Mereka yang berbuat baik akan diberi pahala atas perbuatan itu. Mereka yang berbuat jahat akan diberi siksaan atas perbuatan yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.